It's beginning to look a lot like Christmas. Wow, sebentar lagi, 2 minggu lagi kita mau merayakan Natal. Wow, semuanya sukacita nggak? Sukacita. Siapa yang sukacita di minggu kedua ini? Saya. Mana kalau gitu senyumnya semuanya. Wow, semuanya yang di sini semuanya senyumnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Yang di rumah di mana senyumnya? Wow, semuanya senyum juga tuh Kak di rumahnya. Wow, oke kalau gitu sekarang kita mau apa nih kira-kira? Tes suara. Oke, semuanya siap nggak? Siap dong. Aku sekarang nggak mau kasih bocoran dulu nih, biar yang di tempat ini, aku mau tes yang di tempat ini dulu. Mereka suaranya atau ingatannya mereka kuat gak ya kira-kira? Kuat Ayo. dong pasti. Ini aku nggak mau kasih clue ya, gimana yel-yel kita biasanya. Kalian semuanya harus tahu ya, oke? Oke. Siap-siap semuanya. Apa kabarnya? Batam Kids Worship luar biasa. Tepuk tangan semuanya, keren sekali. Yang di sini semuanya hafal, kakak-kakak pada hafal ya semuanya. Hafal dong. Kalau gitu yang di rumah kita ajak untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita mau sama-sama dulu lakuin yel-yel ini, oke? Supaya kita semakin sukacita, semakin semangat dalam mengikuti ibadah, oke? Oke Kak. Oke, siap-siap semuanya. Yang di sini harus pakai senyum terbaik ya. Oke. Biar yang di rumah juga pakai senyum yang terbaik. Oke. Apa kabarnya adik-adik? Batam Kids Worship luar biasa. Tas dulu sama samping kanan kirinya. Tas. Ini tas. Tas. Oke, abang-abang udah ya. Semua kita di sini sangat bersukacita adik-adik. Kita mau beribadah di Batam Kids Worship. Setiap minggu adik-adik semua yang di rumah datang untuk beribadah bersama-sama. Amin. Amin. Kalau gitu sebelum kita ibadah, kita mau lihat apa aja yang harus kita persiapkan saat ibadah dan juga gimana sikap kita di dalam beribadah. Oke adik-adik, kita Kak. lihat dulu video yang berikut ini. Halo teman-teman. Nah Yunis, hari ini kita mau kasih tahu apa sih ke teman-teman yang ada di rumah? Kita mau siapkan apa saja yang kita harus persiapkan sebelum beribadah di Batam Kids Worship. Oh, emangnya apa aja Yunis? Nah, yang pertama kita harus siapkan alat tulis dan catatan. Emangnya buat apa sih Yunis alat tulis sama catatan? Catatan dan alat tulis itu supaya kita bisa menulis ayat firman Tuhannya. Apalagi nih Yunis? Yang kedua, kita harus siapkan Alkitab. Alkitab. Yang ketiga, kita harus mandi sebelum kita beribadah. Mandi dong teman-teman, kalau nggak mandi nanti kita jadi bau. Ih, nggak mau kan teman-teman, pasti kalau bau. Makanya kita harus mandi dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan juga mandi jam 5 tepat karena kita mulai ibadah di situ, teman-teman. Jadi, mandi sebelum jam 5 sore. Nanti kalau jam 5, jam 6 sudah selesainya. Ya, jadi nggak boleh ya teman-teman. Bisa? Nah, tadi kan Yuni sudah kasih tahu nih teman-teman apa aja yang harus disiapkan sebelum mengikuti ibadah Batam Kids Worship. Nah, sekarang bisa ingin memberitahu sikap yang benar saat mengikuti ibadah Batam Kids Worship. Yang pertama, kita nggak boleh baring-baring ya teman-teman. Nanti kalau kita ketiduran gimana Yunis? Nggak ikut ibadah deh. Iya teman-teman, kita nggak bakal ikut ibadah kalau kita tidur. Nah, yang kedua, kita nggak boleh pause videonya ya teman-teman, atau kita cepet-cepetin. Misalnya, kita nggak boleh pause video Batam Kids Worship-nya untuk balas pesan. Itu nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau balas pesan, nah kalian di terakhir aja ya teman-teman setelah selesai beribadah.
Nah, yang ketiga, teman-teman gak boleh suruh mama untuk fotoin aku dong, Ma. Gak boleh ya, Yunis. Karena di terakhir kita akan foto bareng nih teman-teman sama kakak-kakak pembina. Nah, itu aja yang kami mau sampaikan hari ini ya teman-teman. Jangan lupa aturannya ya teman-teman. Yunis sudah siap belum buat beribadah? Siap, kalau kamu? Siap dong. Nah, kalau teman-teman yang di rumah siap gak? Siap. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya dulu adik-adik. Wow, keren banget. Tahu nggak tadi Gisel sama Yunis udah ngasih tahu kita nih, kakak-kakak, abang-abang semuanya, teman-teman yang di sini dan yang di rumah, apa aja yang harus kita persiapin, juga sikap kita di dalam beribadah. Ayo, sekarang aku mau tanya siapa ya? Kak Sela deh. Yang pertama apa ya Kak yang harus kita siapin? Ayo jangan ada yang bilang, jangan ada yang bilang. Yang pertama tuh kita harus siapin buku sama alat tulis, bener nggak Kak? Wah benar sekali, tepuk tangan. Catatan sama alat tulisnya, oke? Dan juga yang kedua nih, yang kedua. Tanya siapa ya? Tanya, kan yang tadi yang jelasin kan Yunis, berarti aku mau tanya Gisel nih. Gisel dengerin gak sih waktu temannya jelasin? Dengerin apa kalau gitu? Yang kedua, Yunis bilang kita harus membawa Alkitab. Wow, tepuk tangan semuanya. Oke. 1 sama 2 masih aman. Yang ketiga nih agak-agak tricky karena beda ya sama yang awal kan. Satu yang alat fisik, yang kedua juga alat fisik. Coba kita sekarang mau dengar dulu dari yang di belakang. Siapa ya kira-kira yang kita pilih? Mau yang ya? paling kanan, yang di tengah atau yang di kiri adik-adik? Kiri katanya. Wow. Kiri. Oke, kalau gitu kita tanya dulu sama Bang Johnson. Kira-kira apa sih Bang yang kita harus siapin? Yang ketiga, setelah tadi alat tulis dan catatan, terus kita juga harus bawa Alkitab. Yang ketiga, apa tuh Bang? Kita harus mandi. Wow, tepuk tangannya semuanya. Ternyata Bang Johnson ingat, yang adik-adik yang di rumah juga ingat kan, semuanya kita harus mandi. Siapa di sini yang belum mandi? Siapa yang di sini udah mandi? Saya. Wow, semuanya harus rapi, harus ganteng, harus cantik waktu kita mau beribadah karena kita mau fokus. Yes. Kalau kita belum mandi, nanti waktu kita angkat tangan, temen yang di sebelah, terima kasih Tuhan. Terus dia cium ada bau, ternyata temennya belum mandi. Jangan ya. Berarti Jangan. kita semuanya harus mandi. Wow, oke semuanya. Terus kita harus juga melakukan sikap-sikap yang benar waktu kita sedang beribadah. Kita boleh nggak sih Yunis kita sambil aku nggak mau berdiri, aku mau tiduran aja, boleh nggak? Tidak. Tidak boleh, berarti kakak harus ikut menari ya? Iya. Wow, adik-adik yang di rumah, walaupun dari rumah kita harus tetap berdiri, kita harus tetap menari. Walaupun kita nggak berada bersama-sama di tempat ini, tapi kita semuanya harus bersemangat juga, amin? Amin. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita harus juga antusias dimanapun kita berada, supaya hadirat Tuhan pun nyata dimanapun kita berada, amin? Amin. Oke, yang kedua juga kita jangan apa yo? Semuanya kayaknya lupa nih ya. Yang pertama jangan sambil tiduran. Yang kedua, yes benar sekali. Apa Gisel? Jangan video yang kalian nonton jangan di pause atau dicepet-cepetin. Iya benar banget adik-adik. Jadi walaupun nanti ada tukang bakso lewat waktu kita beribadah, nanti kalau baksonya udah lewat kan nggak mungkin Kak. Jadi boleh nggak sih aku pause dulu baru aku beli bakso Kak Sela? Gak boleh. Tapi kalau aku lapar banget gimana? Atau aku
harus makan dulu ya sebelum ibadah? Boleh. Iya, kalau sebelum ibadah boleh makan dulu supaya kita nggak kelaparan. Biar waktu bakso datang ting 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 ting, kita nggak langsung salah fokus. Adik-adik, kita ikut ibadah dari awal sekali sampai akhir. Dan yang ketiga, kalau kita ikutin sampai akhir, kita nggak perlu sibuk-sibuk berfoto waktu ibadah, adik-adik. Kita nanti di akhir ibadah ini, kita akan foto bersama dengan teman-teman yang di sini semuanya, oke? Oke. Siap untuk beribadah adik-adik semuanya? Siap, Kak. Lebih kuat lagi, siap untuk beribadah? Siap. Lebih kuat lagi, siap untuk beribadah? Siap. Haleluya, kalau gitu kita semua dalam sikap doa, kita mau berdoa sebelum kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini minggu kedua di bulan Desember. Kami merasakan kasih Tuhan yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan seperti kami Engkau memperingati Tuhan, Engkau turun ke dunia, Engkau lahir Tuhan Yesus dan Engkau menjadi terang. Kebenaran-Mu menyelamatkan setiap kami. Bahkan hari ini kami bisa beribadah di Batam Kids Worship. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita. Dan kami mau Tuhan Yesus hadirat-Mu nyata di tempat dimanapun kami berada. Di rumah kami, memenuhi hidup kami. Memenuhi orang-orang di sekitar kami. Bahkan mama, papa dan semua saudara kami Tuhan Yesus. Dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Karena ada pujian penyembahan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah, memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya adik-adik. Haleluya. Kita mau menyanyi memuliakan nama Tuhan. Yuk kita tepuk tangan. Haleluya. We believe that you are the light, Jesus. Siap untuk melompat bersama? Mari katakan. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart.
right, amin. Dan hari ini kita mau katakan bahwa kebenaran Tuhan adalah pilihan kita, amin. Yes. Everybody sing, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau ada, katakan setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari apa? Dari segala yang jahat. Everybody sing 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar kutu. Kata firman yang telah bebaskanku. Haleluya, Yesus, Yesus kebenaranmu adalah sing pilihanku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sing Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau Yesus katakan setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan. Dari apa adik-adik? Dari segala yang jahat. Everybody sing. Oh, tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Kami tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar kutu. Kata firman yang telah bebaskan kami, Tuhan. Bebaskanku, Yesus, Yesus kebenaranmu adalah, everybody shout, adalah pilihanku. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan semuanya. Haleluya. Katakan Yesus adalah pilihanku. Sekali lagi katakan Yesus adalah pilihanku. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamanya, seumur hidup kami mau selalu katakan Yesus adalah pilihan kami. Kami mau Tuhan Yesus, hidup kami menggenapi firman yang sudah Tuhan Yesus beritakan. Menggenapi setiap firman Tuhan bagi hidup kami. Kami mau Tuhan Yesus dari kecil mau hidup menjadi bukti kebesaran Tuhan. Ketika orang lain melihat kami, mereka tahu ada Tuhan yang besar, ada tinggal
di dalam kami. Mari adik-adik angkat tanganmu. Mari mulai menyembah Tuhan Yesus. Oh, we sing hallelujah. We sing hallelujah. Oh, how great is our God. How great is our God. Jesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Kami percaya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, bahkan tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Yesus, Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkau
bisa sertai tiap langkahku, kau bersamaku. Katakan di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat tanganmu, katakan kau bersamaku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom adik-adik dan teman-teman semua. Luar biasa, hari ini kita sudah mulai memasuki bulan Desember. Haleluya. Kita pasti lebih semangat lagi adik-adik karena bulan Desember ini adalah bulan yang penuh berkat dan juga penuh dengan perayaan-perayaan dan hal-hal yang istimewa. Luar biasa ya adik-adik. Pastor Ratna juga sangat bersemangat dan bersuka cita untuk hari ini bersama dengan adik-adik boleh belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik semua, saya mau mengajak adik-adik dan teman-teman semuanya untuk kita boleh terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Tuhan sudah memelihara kami dari bulan Januari sampai kepada bulan November. Dan sekarang kami sudah masuk di akhir daripada tahun ini, yaitu masuk di bulan Desember. Kami bersuka cita karena bulan Desember dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang hebat dan hal-hal yang ajaib, bahkan hal-hal spesial. Karena ini adalah bulan di mana kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing secara pribadi dengan cara yang mudah dan sederhana yang bisa kami mengerti. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Adik-adik, pernah nggak adik-adik membayangkan bagaimana rasanya kalau seandainya adik-adik hidup di dalam sebuah dunia yang benar-benar gelap gulita? Adik-adik, tidak ada terang, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada cahaya lampu-lampu, tidak ada juga yang namanya senter, atau bahkan tidak ada juga yang namanya lilin ataupun juga api yang mengeluarkan cahaya atau yang mengeluarkan terang. Seperti apa rasanya adik-adik? Pasti hidup akan menjadi penuh dengan kekacauan. Kenapa? Karena kita pasti akan jalannya nubruk-nubruk adik-adik. Tetapi juga bisa masuk jurang karena kita tidak bisa melihat apapun adik-adik. Lalu kalau hidup di dalam kegelapan yang tidak ada terang, maka itu juga akan membuat hidup kita sebagai manusia itu adik-adik tidak bisa berkembang. Tidak ada yang namanya penemuan internet, tidak ada yang namanya penemuan obat-obatan yang baru. Dan hal apapun mungkin tidak bisa diciptakan atau diperoleh oleh manusia. Nah adik-adik, makanya hidup manusia tidak akan berkembang kalau dunia ini penuh dengan kegelapan. Lalu kemudian kalau hidup kita hanya dipenuhi dengan kegelapan di dunia ini, sangat mudah orang untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena orang di dalam kegelapan bisa aja dia masuk ke kamar tetangganya adik-adik dan bisa tidur dengan istri orang lain. Ataupun juga orang kalau marah, dia di tengah kegelapan itu bisa pukul orang lain dan orang lain tidak tahu bahwa orang itu sudah membunuh. Serem karena adik-adik. Nah itu sebabnya pada saat penciptaan, hal pertama yang Tuhan ciptakan adalah jadilah terang. Maka terang itu jadi. Kita akan lihat dulu ayatnya di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga.
Nah, adik-adik buka dong Alkitabnya supaya kita baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kenapa Tuhan menciptakan terang duluan? Karena terang itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Itu sebabnya tema firman Tuhan hari ini adalah Light of the World, yaitu terang dunia. Light of the World, yaitu terang dunia. Nah, adik-adik, selain sinar matahari, bulan, bintang, ataupun lampu-lampu seperti yang ada di dalam ruangan-ruangan kita, ataupun cahaya lilin, dan yang lain yang bisa menerangi dunia ini, ada suatu terang yang berbeda, yang lebih bermanfaat, yang lebih luar biasa dampaknya adik-adik, yaitu terang yang sanggup menerangi bukan hanya dunia ini, tetapi sampai ke dalam hati yang paling dalam, di dalam diri manusia, dia sanggup meneranginya. Itulah terang yang sejati yang disebut dengan terang dunia. Adik-adik, kenapa? Karena kalau hati manusia itu menjadi gelap, adik-adik, maka itu penuh dengan niat-niat jahat, penuh dengan hal-hal yang jahat. Dari dalam hati orang bisa melakukan atau memikirkan yang namanya keinginan untuk balas dendam. Dari dalam hati orang bisa membenci. Dari dalam hati ada keinginan untuk membunuh. Dari dalam hati orang bisa punya keinginan untuk mencuri. Dari dalam hati juga muncul yang namanya kebohongan adik-adik. Dan bahkan semua hal-hal yang jahat itu muncul dari dalam hati. Dan hati yang penuh dengan kejahatan itu disebut oleh Alkitab hati yang gelap adik-adik. Hati yang kotor, hati yang hitam. Dan terang dunia itu, terang dunia yang sesungguhnya adalah terang yang sanggup menerangi sampai ke dalam hati. Supaya apa? Hati itu bisa menjadi terang, bisa menjadi bersih, dan bisa menjadi putih kembali. Nah, siapakah yang bisa menerangi hati kita sampai semua hal-hal yang kotor dan yang berdosa itu hilang? Dia adalah Yesus. Katakan bersama-sama, Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus itu bisa menerangi sampai ke dalam hati kita? Maka kita akan lihat ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, jelaskan adik-adik, Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Artinya tidak berjalan di dalam dosa-dosa dan kejahatan yang menggelapkan dunia ini. Melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Nah, adik-adik, itulah yang kita rayakan di bulan Desember. Kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia ini? Karena dia adalah pribadi yang membawa terang bagi dunia ini. Karena Tuhan Yesus tidak pernah lahir, maka tidak ada yang bisa menerangi hati manusia adik-adik. Nah, sebab itu kita bersukacita bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang adalah sang terang dunia. Namun setelah Tuhan Yesus pada akhirnya naik ke surga, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus sudah memberitahu murid-murid bahwa selama di dunia ini saja Tuhan Yesus akan menjadi terang dunia. Namun selanjutnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sendirilah yang harus menjadi terang dunia. Kita harus menerangi dunia ini dengan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Mari kita lihat dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14.
Ayo kita baca bersama-sama lagi yuk adik-adik. Matius 5 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah bilang bahwa sebelum Tuhan Yesus pergi ke surga, Tuhan Yesus sudah bilang, kamu, dan juga Pastor Ratna, kita semua harus menjadi terang dunia. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang dunia atau light of the world? Yang pertama, be like Jesus. Katakan sama-sama, be like Jesus. Artinya menjadi seperti Yesus. Kita semua harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus bagaimana maksudnya ya Pastor Ratna? Seperti Yesus dalam hal sifat, karakter, dan juga tingkah laku serta perkataan. Memangnya Tuhan Yesus hidup seperti apa? Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu murah hati, makanya pernah memecah-mecahkan roti, membagikan kepada orang banyak. Tuhan Yesus itu juga mengampuni, dia mengampuni orang yang berdosa. Maka kita pun harus suka mengampuni orang lain, termasuk kalau papa mama kita pernah memarahi kita dan kita sakit hati. Ayo adik-adik semua belajar mengampuni ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus itu juga adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Jangan kasar-kasar kalau ngomong. Jangan suka marah-marah adik-adik, karena sifatnya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus itu juga adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Nah adik-adik kalau melihat pengemis atau pengamen atau orang yang susah sekali, mungkin adik-adik tergerak hatinya untuk memberi. Nah adik-adik merasa kasihan, boleh kalau ada berkat lebih bisa membagi sesuatu kepada orang lain yang bahkan mungkin kita tidak kenal atau belum kenal, tetapi kita kasihan sama mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu juga suka datang ke rumah Tuhan, suka membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus bahkan suka juga yang namanya menghormati kedua orang tua jasmaninya selama di dunia ini. Siapakah mereka? Yaitu Maria dan Yusuf. Kalau Tuhan Yesus saja suka menghormati orang tuanya yang secara jasmani, lah adik-adik juga harus dong ya kalau mau menjadi seperti Tuhan Yesus. So be like Jesus. Nah memangnya di mana sih Pastor Ratna ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti Yesus? Mari kita membaca dari Roma 8 ayatnya yang ke-29. Roma 8 ayatnya yang ke-29. Simak baik-baik ya adik-adik firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita sudah dipilih Tuhan atau Allah Bapa dari semula, dan kita sudah ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, itulah tujuan kita ada di dunia ini. Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus, karena kita perlu menerangi hidup orang lain. Contohnya adik-adik, kalau adik-adik menjadi seperti Tuhan Yesus, berarti juga harus hidup dalam kejujuran kan? Nah adik-adik, bisa saja waktu adik-adik di sekolah teman-temannya pada nyontek, tapi adik-adik tidak mau nyontek, terus orang lain heran, kok kamu lebih rela sih nilainya jelek, padahal ada kesempatan nyontek. Terus adik-adik bilang, enggak, saya mau harus jujur. Untuk apa saya dapat nilai bagus tapi itu didapat dengan cara yang curang. Nah orang lain mungkin heran, loh kok
kamu nggak pilih nilai yang bagus aja, kan ada cara yang gampang. Tapi adik-adik bilang, saya mau hidup jujur karena Yesus hidup di dalam saya dan saya mau menjadi seperti Yesus. Dan bisa jadi orang lain heran, kenapa adik-adik seperti itu? Dan mereka tertarik adik-adik, ingin menjadi seperti adik-adik. Dan mereka bilang, aku mau juga dong percaya sama Tuhan Yesus. Karena ternyata kamu waktu percaya sama Tuhan Yesus, kamu itu tidak mengejar hanya nilai-nilai yang tinggi, tapi kamu mengejar nilai-nilai karakter yang lebih baik, yaitu hidup di dalam kejujuran. Nah seperti itulah caranya kita menerangi hidup orang lain di sekitar kita adik-adik, ketika kita semakin menjadi seperti Yesus. Kalau adik-adik semakin menjadi seperti Yesus, maka adik-adik akan sanggup menerangi dunia ini. Be like Jesus. Poin yang kedua. Apakah poin yang kedua itu? Walk in righteousness. Sekali lagi, walk in righteousness. Artinya berjalan di dalam kebenaran. Nah, kita harus baca dulu ayatnya. Efesus 5 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, tema firman Tuhan hari ini kan light of the world. Jadi menjadi terang dunia. Dan dikatakan terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Artinya kita harus hidup di dalam kebenaran kalau kita mau menjadi terang atau menjadi terang dunia adik-adik. So we must walk in righteousness. Artinya hidup di dalam kebenaran. Nah adik-adik coba periksa atau cross check hidupnya adik-adik. Masih ada bohong-bohong enggak di dalam hidup adik-adik? Masih ada kata-kata kotor enggak di mulutnya adik-adik? Masih pernah enggak berbuat yang curang? Ini harinya untuk berubah dan bertobat. Tuhan masih bisa mengampuni kita, asalkan kita sungguh-sungguh mau mengakui di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan untuk menolong kita supaya kita tidak lagi melakukannya. Artinya dengan kekuatan kita sendiri, kita mustahil adik-adik untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Tetapi kita punya Yesus yang adalah terang dunia itu untuk menolong kita dan memampukan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Walk in righteousness. Hidup dalam kebenaran. Itulah tandanya adik-adik hidup di dalam terang. Tetapi itulah juga caranya adik-adik akan bisa menjadi terang dunia, menerangi hidup orang lain dengan hidup dalam kebenaran. Nah adik-adik, ayat penutup hari ini, mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, sama-sama kita baca ya adik-adik. 2, 3, ya. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kata kamu pakai untuk nama adik sendiri. Karena Pastor Ratna adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Pastor Ratna bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah jadi adik-adik ingat baik-baik dua hal ini. Be like Jesus, jadilah seperti Yesus. Dan yang kedua adalah walk in righteousness atau hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa adik-adik. Yang pertama kita mau minta ampun atas setiap dosa-dosa kita. Dan yang kedua kita minta kasih karunia atau kemampuan dari Tuhan Yesus untuk hidup sebagai terang yang akan menerangi dunia ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan setelah mendengar firman Tuhan yang sudah menolong kami untuk mengerti bagaimana menjadi terang dunia yang sesungguhnya. Tuhan, kami sadar akan dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, basuh dan bersihkanlah hati kami Tuhan dari setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kami, supaya hati kami tidak menjadi gelap,
melainkan menjadi bersih dan putih kembali. Tuhan Yesus, kami juga minta kasih karunia dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus menolong kami supaya kami mulai dari sekarang sampai seterusnya, sampai kami boleh berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus suatu hari nanti. Kami dipimpin oleh Tuhan, ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa hidup di dalam kebenaran dan melakukan hal-hal yang membuat orang lain tertarik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Hiduplah senantiasa di dalam diri saya Tuhan, dan jadikan saya menjadi seperti Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Praise the Lord. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan lebih keras lagi. Haleluya. Wow, semuanya sudah mendengar firman Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini? Saya. Yang di rumah kurang tinggi tangannya. Siapa yang diberkati hari ini? Wow, kelihatan semuanya diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan hari ini. Oke semuanya, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yang di sini udah mendengarkan firman Tuhan? Udah dong Kak. Sudah ya, coba kita tanya dulu sama abang-abang dan teman-teman yang di atas dulu. Oke, siap semuanya? Siap. Kira-kira apa sih temanya tadi? Wow, Timo, tepuk tangan. Apa tadi Timo? Light of the world. Wow, keren semuanya. Semuanya ulangi apa temanya hari ini? Light of the world. Oke. Bang Johnson, apa sih artinya light of the world itu? Terang dunia. Wow, tepuk tangan semuanya. Terang dunia. Kalau gitu kakak mau tanya dulu nih. Tadi ada berapa poin sih Bang Kaleb? Ada 2. Ada 2 poinnya semuanya. Siapa yang ingat poinnya? Yang pertama, ayo aku mau tanya Gisel dulu yang pertama. Apa ya kira-kira yang pertama? Be like Jesus. Wow, tepuk tangan semuanya. Lebih lagi kita yang semuanya yang di sini lebih keras. Poin pertama apa? Be like Jesus. Be like Jesus itu artinya apa sih Yunis? Menjadi seperti Yesus. Wow, menjadi seperti Yesus. Kita harus menjadi seperti Yesus itu kapan aja sih Kak? Cuma pagi sampai siang aja, kalau sore sampai malam nggak usah gitu nggak sih? Enggak dong. Jadi harus kapan aja. Iya, benar banget. Setiap saat. Setiap saat kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Iya. Waktu kita di rumah kita harus menjadi seperti Yesus. Iya dong. Waktu kita di sekolah kita harus menjadi seperti Yesus nggak Kak Sela? Iya juga dong Kak, harus. Di mana lagi kalau kita di mall kita harus menjadi seperti Yesus nggak? Ya. Iya katanya. Berarti kita di mana aja harus menjadi seperti Tuhan Yesus ya? Iya. Jadi misalnya kalau di sekolah teman-teman kita waktu belajar mereka seperti mau musuhin kita, apa kita harus musuhin balik? No, atau kita nggak boleh. mengampuni seperti Tuhan Yesus? Yes, kita harus mengampuni seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus dimusuhin, dia nggak musuhin balik ya? Enggak dong Kak. Tapi kan kayaknya seru gak sih Kak? Kalau dimusuhin, ayo sini lawan aku. Enggak dong, enggak sama sekali. Boleh gak adik-adik? Tidak boleh. Kurang kuat, boleh gak adik-adik? Tidak boleh. Berarti kita harus setiap saat seperti Tuhan Yesus. Wow, yang kedua, ayo tadi itu poin yang pertama ya. Yang kedua, aku mau tanya sama Bang Johnson. Bang Johnson kira-kira ingat gak ya Bang? Apa sih poin kedua Bang? Kenapa Bang Johnson ragu-ragu? Coba kita tanya lagi. Walk in righteousness. Wih, tepuk tangan dong semuanya. Keren sekali. Apa tadi poinnya? Walk in righteousness. Wow. Karena Bang Johnson tadi udah sebutin bahasa Inggrisnya,
Kita tahu lah Bang Johnson kan pintar bahasa Inggris. Sekarang kita tanya sama siapa ya? Siapa ya? Sama Bang Caleb. Apa sih artinya walk in righteousness, Bang? Jalan dalam kebenaran. Wah, tepuk tangannya semuanya. Apa artinya? Berjalan dalam kebenaran. Wow, benar itu berarti lawan katanya apa, Kak? Salah. Salah, berarti kita nggak boleh ngikutin yang salah ya. Yes. Kita harus berjalan terus di dalam hal yang Benar. Kalau kita tiba-tiba jalan, kalau kita lihat teman-teman kita ada yang jalan tiba-tiba dia ke arah yang salah, kita harus ngapain Kak? Jangan diikutin. Jangan diikutin, tapi kita harus merangkul mereka untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Wow, semuanya keren-keren semuanya dengar. Sekali lagi kita mau review ya. Apa tadi temanya? Light of the world. Lebih kuat lagi. Light of the world. Poin yang pertama, be like Jesus. Yang kedua, walk in righteousness. Beri kemuliaan bagi Tuhan semuanya. Wow, semuanya pasti nyatet ya semuanya. Catat dong Kak. Makanya semuanya bisa hafal itu judulnya, segala semua poin-poinnya, bahkan sampai artinya, semuanya dihafal. Mereka juga buka Alkitab. Hari ini yang di rumah juga mereka punya Alkitab loh Kak. Wow. Supaya kita bisa hafal ayat-ayatnya. Selain kita baca, kita mau hafal ayat-ayat firman Tuhan. Semangat adik-adik? Semangat. Kurang nih. Semangat adik-adik? Semangat. Kalau gitu sekarang saat ini juga kita mau menghafal ayat firman Tuhan. Silakan Kak Melani. Oke, jadi ayat kita hari ini diambil dari Tesalonika. Tahu nggak sih Kak, Tesalonika itu ada 1 sama 2. Oh. Nah, hari ini ayat hafalan kita diambil dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika. Oke Kak. Hari ini pasal dan ayatnya sama. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 5 juga. Wow, gampang ya dihafal? Iya dong. Kayaknya aku pertama kali denger tadi aku langsung hafal 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Sekarang aku mau tanya kepada Sainara. Apa tadi? Dari mana? 1 Tesalonika pasal berapa? 5 ayat 5. Wow. Pasal 5 ayat 5. Semuanya ayo kita sebutin semuanya. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Oke Kak, lanjut Kak. Isinya kita baca bareng-bareng ya. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kita semua, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Oke? Oke. Habis itu lanjutannya, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Wow, berarti kita semua ini anak-anak terang. Yes, kita anak-anak terang dan anak-anak siang. Kayak lampu kita menerangi ruangan gitu ya Kak. Iya dong. Kalau gelap kita nggak bisa jadi apa-apa, nggak kelihatan adik-adik. Iya. Kalau gitu kita mau hafal ya ayat ini. Yes. Gimana Kita hafal caranya ya. Kak? Tapi agak panjang nih. Ini simple gak sih Kak sebenarnya? Simple banget. Jadi kan yang pertama tuh ada anak-anak siang, anak-anak terang. Nah terus selanjutnya tuh ada yang gelap sama malam. Itu kan Oke. agak-agak kebalikan tuh. Iya, Jadi gampang. Sebelum kita hafal sebagai anak-anak terang mana nih semuanya senyum yang paling cerah. Senyumnya mana yang paling cerah? Yang di rumah mana senyumnya yang paling cerah? Kan kita anak-anak terang nih. Bukan anak-anak yang gelap. Kalau yang gelap mah murung. Kita semua anak-anak terang. Oke Kakak, kita mau belajar ayat hafalan ini. Oke, jadi Tesalonika dimulai dari huruf T ya kan? Iya. Jadi 1 Tesalonikanya kayak gini. Tesalonika. Berapa tadi? 5 5 ayat 5. Oke, ayo kita ulang. 1, 2, 3.
1 Tesalonika 5 ayat 5. Wow, gampang Oke? diingat ya Kak. Ya gampang. Gampang Kita diingat. masuk ya ke isinya. Oke, masuk. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Adalah anak-anak terang. Mana Dan- kalau terang itu di atas kan Kak ya? Iya kayak gini. Semuanya tangannya paling tinggi terang. Oke, ulang Kak. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Oke, kita ulangi 1, 2, 3. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Oke, dan anak-anak siang. Dan anak-anak siang. Oke. Oke, kita mulai dari awal kali ya. Oke, mulai dari awal, Kak. alamatnya sampai tadi siang. Oke? Oke, Kak. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Oke. Lanjut ya. Lanjut Kak. Kita tunjuk dirinya sendiri, kita Kita semuanya udah tunjuk dirinya sendiri nggak? bukanlah orang-orang malam atau yang ini atau orang-orang kegelapan, matanya ditutup. Gimana tuh rasanya, gelap gak? Gelap kayaknya kalau mata ditutup. Semuanya coba tutup mata sekarang. Bisa nggak sentuh temannya yang di sebelahnya? Gak bisa Kak, gak nampak. Nggak nampak ya? Yang sebelahku di mana? Di sini ya? Atau di sini ya? Gak nampak nih. Wow, kalau aku buka mata baru aku nampak. Di sini teman sebelah aku, di sini teman sebelah aku. Berarti kalau gelap itu nggak kelihatan apa-apa ya Kak? Iya, gak kelihatan apa-apa. Kita ulang dulu Kak bagian 2 supaya kita hafal semuanya. Oke, bagian 2 itu kita tunjuk dirinya. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. orang-orang kegelapan. Semua tutup mata. Oke. Sekarang saatnya kita mulai pelan-pelan hafal dari awal nih Kak semuanya. Siap semuanya? Siap! Yang di rumah siap semuanya? Siap! Kalau gitu yang di rumah tadi kayaknya belum diajak berdiri nih Kak Oh ya. iya, ayo dong Berdiri teman-teman yang di rumah bareng semuanya. sama kita. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang tidur, jangan sampai ada yang duduk-duduk malas-malasan nanti jadi anak yang ke malam loh yang tadi orang-orang Iya, malam anak itu ya. kegelapan. Kita semuanya anak-anak yang Terang. Oke, mari kita hafal sama-sama. Oke, dari awal ya, kita pelan-pelan aja, oke? Oke, Kakak. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Wow, sebenarnya ayat ini panjang Kakak, cuman kalau kita bisa simple tuh ada 2 bagian, Iya. kita bisa ingat cepat loh Kak. Iya dong. Apalagi Keren kita pakai banget. gerakan ya kan? Iya, semuanya yang di rumah harus ikutin kita gerakannya, oke? Oke. Lebih Kak, sekarang kita mau lebih dalam lagi nih apanya gerakannya. Kita coba lagi ya sebelum kita menghafalnya. Ya. Oke, ulang lagi Kak. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Lanjut yang part kedua. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang
hafal ya, sedikit-sedikit makin hafal. Makin kita ulang lagi makin hafal. Itu makanya kita harus catat, kita harus baca lagi, kita harus ingat lagi gerakannya kan. Yes. Oke, kita mau yang kecepatan normal dulu Oke, kalau gitu. Oke. kecepatan normal ya. Oke semuanya, siap semuanya? Siap Kak. Semangat semuanya. Semangat Kak. Oke kita ulang kecepatan normal dulu. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Lanjut part kedua. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, habis ini siap-siap ya semuanya. Kita mau yang lebih cepat dulu, habis itu yang super cepat. Oke. Kita tadi udah bisa yang level normal. Selanjutnya ini yang medium nih, medium. Oke. 1, 2, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bisa loh Kak. Semuanya makin bisa. Pasti nih gerakan juga gak sih Kak? Iya, membantu kita dalam menghafalnya. Semuanya kalau kita bisa ikutin gerakannya pasti kita bisa sampai akhirnya super fast, super cepat. Oke semuanya? Oke semuanya siap untuk super cepat? Siap! 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Tepuk tangan semuanya. Wow, kita semuanya udah hafal yang super cepat loh Kak. Keren banget gak semuanya? Yang di rumah udah hafal belum? Udah Kak katanya. Udah katanya. Wow, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, anak-anak yang terang, sekarang kita mau memberikan persembahan. Sekali lagi kita mau memberikan persembahan. Persembahan itu yang terbaik atau yang terburuk sih Kak? Yang terbaik dong. Jadi kalau misalnya persembahan aku kasihnya kan nggak mau kelihatan orang nih, aku bujuk-bujuk aja ya semuanya di tangan. Gak boleh. Nggak boleh ya, persembahan itu harus yang rapi ya Kak. Iya, jangan dilipat-lipat. Yang rapi, jangan kasih persembahan dalam keadaan yang sangat buruk, udah leyeh-leyeh uangnya. Kita harus memberikan yang terbaik. Kita harus memberikan yang terbaik. Oke, gimana Kak Sela cara kita berikan persembahan? Oke, buat adik-adik yang di rumah, kalau pengen untuk bisa menabur barang kita semua yang di sini, adik-adik tinggal nge-scan QR code yang ada di layar adik-adik semuanya. Wow, ada ya Kak di layar? Ada dong Kak, nanti akan ditampilin nih ya. Wow, oke. Dan adik-adik juga bisa ngirim di nomor rekening yang ada di layar adik-adik juga. Oke, semuanya udah lihat di layar kan ya semuanya? Kalau gitu yang ada di tempat ini semuanya kita keluarin dulu persembahan kita. Semuanya udah bawa persembahan belum? Udah dong. Udah bawa persembahan semuanya? Wow, semuanya udah taruh di amplop dengan keadaan yang terbaik, bukan di remes-remes, bujuk-bujuk di tangan, bukan ya. Semuanya di amplop, kita memberikan persembahan yang terbaik. Semuanya yang yang udah menyiapkan, bahkan yang di rumah sudah mentransfer sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Oke semuanya, kita dalam sikap doa, silakan Kak Sela. Oke teman-teman, dalam sikap doa biar kakak yang pimpin.
Terima kasih Tuhan Yesus buat sore ini kami sudah selesai untuk bisa lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan lebih lagi sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan kami sebentar memberikan persembahan kami, biarlah persembahan ini lebih lagi menjadi dupa akan kerajaan-Mu dan lebih lagi dapat memperluas pelayanan-Mu Bapa. Biarlah kami juga menjadi terang-terang di dunia ini dan lebih lagi menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik ini dan syukur kami. Haleluya. Amin. Wow, sekarang kita mau memberi kepada Tuhan. Silakan memberi dengan sukacita, memberikan senyum yang terbaik saat kita memberi ya adik-adik semuanya. Terima kasih semuanya, bahkan yang di rumah, adik-adik, mama, papa, saudara, sepupu semuanya yang sudah memberikan persembahan. Kamu semua luar biasa, katakan luar biasa. Luar biasa. Haleluya, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pelayanan Batam Kids Worship loh. Sampai hari ini tahu gak sih Batam Kids Worship itu udah bisa dibilang satu tahun 3 bulan. Wow. Udah lama ya. Iya dong. Batam Kids Worship udah 1 tahun 3 bulan kita bersama-sama beribadah. Yang di rumah, yang di luar kota, sampai yang di luar negeri loh Kak. Kita semuanya udah beribadah bareng-bareng. Dari awal Batam Kids Worship sampai hari ini. Wow, semuanya tos dulu dong kanan kirinya. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama. Oke, tos. Oke semuanya, kalau gitu kita mau selalu mendokumentasikan nih adik-adik yang di rumah. Tadi kan kita udah bilang ya, di akhir kita beribadah, kita mau foto bersama. Jadi semuanya karena kita ada di layar nih, kalian boleh arahkan kamera kalian atau minta tolong mama, papa, tolong fotoin aku dong, aku mau foto sama teman-teman di Batam Kids Worship, sama kakak-kakak pembina yang ada di layar. Oke semuanya? Oke. Kalau gitu kita semua di sini merapat dulu. Oke, kita merapat, kita mau foto bersama-sama. Semuanya yang di rumah, bahkan di sini kita berikan senyum yang terbaik dulu. Oke, kakak hitung ya. Semuanya foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi adik-adik, oke? Semuanya tangannya ke atas, menunjukkan kita anak-anak terang, oke? 1, 2, 3. Oke, tepuk tangannya semuanya. Terima kasih semuanya. Kita semua sudah selesai nih beribadah di Batam Kids Worship. Kita akan selalu beribadah bahkan minggu depan dan minggu depan lagi waktu kita merayakan Natal. Yeay. Kita nanti beribadah di Batam Kids Worship juga adik-adik. Semangat gak semuanya? Semangat Kak. Oke, karena kalian semua semangat berarti kalian tahu dong setiap jadwal Batam Kids Worship. Tahu dong pasti. Tahu ya di mana aja, di mana disiarkan, jam berapa, hari apa, tahu dong? Tahu dong. Oke, sekarang kita mau ingetin nih semuanya tetap beribadah di Batam Kids Worship. setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube GKRI Batam. Sekali lagi. Semuanya udah kompak ya? Udah dong. Makin kompak lagi semuanya yang di rumah juga ikutan ya, oke? Tetap beribadah bersama-sama di Batam